Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat zuhur Masjid Baitul Ihsan yang mudah-mudahan senantiasa dicuri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkesempatan untuk menunaikan salat fardu berjamaah dan dilanjutkan mengikuti majlis zikir, majlis ilmu yang mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita kepada Allah, kepada kitabnya, dan kepada apa saja yang wajib kita imani sebagai hamba yang beriman. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas hadis, judulnya hadis 7 huruf. Ada hadis 7 huruf. Ada penyebutan yang memang kadang unik ya, mengenai hadis-hadis Nabi. Ada judulnya sendiri. Ada hadis Umar misalkan, karena hadis itu diriwayatkan oleh Umar. Ada hadis Jibril, karena hadis itu menceritakan tentang malaikat Jibril yang datang menjelma sebagai seorang yang berpakaian putih, rambutnya sangat hitam, kemudian datang kepada Nabi yang saat itu disaksikan oleh Umar. Jadi Umar pernah menyaksikan malaikat Jibril. Ya, tapi saat itu Umar tidak tahu bahwa itu malaikat, tapi dia bertanya-tanya karena ini aneh. Orang datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Akhbirni anil Islam." Jelaskan kepadaku wahai Muhammad tentang Islam. Dijawab oleh Nabi, Islam adalah bla 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 bla. Dijawab dengan 5 rukun Islam. Setelah itu dia menanggapi sodakta, benar, jawaban benar. Akhbirni anil iman, dan seterusnya. Jelaskan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi tentang rukun iman, dan seterusnya dan seterusnya. Umar pun menyaksikan peristiwa itu, merasa aneh. Ini orang bertanya, tapi kemudian membenarkan. Ini yang benar, ini bertanya atau menguji. Kalau menguji, masa yang diuji adalah baginda Nabi. Nah, kemudian setelah selesai orang itu pergi, Nabi tanya, "Umar, kamu tahu nggak tadi yang datang?" "Nggak tahu ya Nabi." Nah, itu tadi adalah dalika Jibril. Itu tadi adalah Jibril. Atakum yu'allimukum amradinikum. Sengaja datang untuk mengajarkan perkara agama kalian. Jadi Umar bin Khattab itu pernah melihat Jibril, ya, pernah melihat Jibril, walaupun dalam penjelmaan. Ya, kalau orang sekarang melihat jin dianggap Jibril. Ya, kalau tahu itu yang datang, wah, selfie dulu, gitu. Tapi ini tidak. Dalika Jibril atakum yu'allimukum amradinikum. Jadi Umar ini suatu anugerah, ya, di mana manusia biasa pernah melihat Jibril walaupun dalam bentuk penjelmaan, artinya bukan dalam bentuknya yang asli. Akhirnya hadis itu disebut hadis Jibril. Ya. Ada juga hadis hoak. Ya, kalau sekarang itu banyak sekali hoak. Zaman Nabi ada hadis hoak, namanya hadisul ifki. Nah, itu hadis hoak, ya, kisah bagaimana Sayyidah Aisyah terfitnah oleh berita-berita yang tidak benar, maka hadisul ifki. Nah, kali ini kita membahas hadis 7 huruf. Ya. Ada hadis tentang 7 hadis ini dimuat dalam berbagai kitab hadis dan sunan. Imam Bukhari sendiri menyantumkannya dalam Al-Jami' As-Sahih. Ada sekian banyak riwayat dengan
sanad dengan rijal yang berbeda-beda, dengan jalur periwayatan yang berbeda-beda, dan dengan matan yang bervariasi pula. Begitu juga Imam Muslim. Ada juga dalam Musnad Ahmad sekian kali disebutkan, dan hampir setiap kitab sunan menyebutkan tentang hadis 7 huruf ini. Yang kami maksud dengan tajib hadis 7 huruf adalah hadis tentang unzilal Quran ala sab'ati akhrufin. Ya. Bahkan Imam Bukhari dalam Al-Jami' As-Sahih mengatakan, membuat sebuah bab tersendiri, babu unzilal Qur'anu ala sab'ati akhrufin, bab tentang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan 7 huruf. Nah, nanti kita akan bahas apa itu 7 huruf. Di antara hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, hadisnya tentu saja hadis tentang 7 huruf. Hadis 7 huruf ini tidak perlu diperdebatkan lagi keabsahannya, karena dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, begitu juga Imam Muslim dan berbagai kitab sunan dan hadis lainnya. Di antaranya yang saya tampilkan di sini yang pendek dalam riwayat Bukhari adalah haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Al-Lais qala haddatsani Aqil an Ibnu Syihab Az-Zuhri qala haddatsani Ubaidullah bin Abdullah anna Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu ma haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, Ibnu Abbas menyampaikan kepada Ubaidullah bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aqra'ani Jibrilu ala harfin. Jibril, malaikat Jibril mengajariku baca Al-Quran ala harfin, dalam 1 huruf. Nanti kita jelaskan apa itu huruf. Aqra'ani. Jadi Al-Quran itu diajarkan dengan mengikrokkan. Akro'a itu artinya ja'alahu yaqra, ya, menjadikannya orang bisa membaca. Jadi mengajari baca Al-Quran itu akro'a, ya. Dalam istilah sekarang kita bisa membahasakannya dengan mentalkinkan bacaan, agar bacaannya itu benar. Jadi Al-Quran itu dipelajari bacaannya saja, mengikuti contoh. Jadi Jibril mengajari baca Al-Quran kepada Nabi, ini bacanya begini, ya. Maka aqra'ani Jibrilu, kata Nabi, Jibril mengajariku cara membaca Al-Quran. Maka kita ingat bagaimana ketika wahyu pertama di Gua Hira, Jibril memerintahkan kepada Nabi untuk baca Iqra, baca ya Muhammad, mana biqari. Saya tidak bisa baca sampai berulang kali. Baru kemudian Jibril mengajari baca Al-Quran. Jadi Aqra'a Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Itu juga bisa dilihat dalam ayat yang menyebutkan sanuqri'uka fala tansa. Kami akan mengajarimu baca Al-Quran dan kamu nanti tidak akan lupa, ya. Subhanallah, Al-Quran yang sudah 14 abad lebih yang lalu diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat, dan begitulah bacaannya. Sehingga bacaannya itu sejak mula pertama diturunkan sampai sekarang dan yang akan datang, ya begitu. Kita lihat misalkan hurufnya sama, tapi cara bacanya berbeda. Misalnya di awal surat Al-Baqarah ada tulisannya alif, lam, dan mim. Kita membacanya alif, lam, mim. Tapi di awal surat Al-Fil, Al-Insyirah, tulisannya juga alif, lam, dan mim. Tapi kita bacanya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam nashrah laka sadrak. Karena begitulah Jibril mengajari Rasulullah membaca, sehingga Al-Quran itu dipelajari melalui seorang guru. Gurunya punya guru, gurunya guru, dan seterusnya dari generasi ke generasi sampai bersambung kepada Rasulullah, Rasulullah dari malaikat Jibril, Jibril dari
Rabbul Izzah, dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Qur'an, kitab yang istimewa. Kalau orang tidak belajar Al-Qur'an, nanti membaca Al-Qur'an bisa keliru. Baca surat, misalkan surat ke-36. Nah, ada ini cerita Syekh Dr. Aimarus di Suwait. Ya, ada orang coba baca. Dia baca yes wal Qur'anil Hakim. Dibaca yes, ya. Karena tulisannya ya dan sin, ya, dibaca yes. Itu terjadi. Yes wal Qur'anil Hakim. Nanti toha bisa dibaca toh, tih, tuh, dan nah. Kenapa dibaca begitu? Ya begitu Rasulullah mengajarkan Al-Quran. Dan Rasulullah mengajarkannya dari Jibril. Aqra'ani Jibrilu ala harfin. Jibril mengajariku baca Al-Quran ala harfin. Faraja'tuhu, saya tawar. Wah, ini berat, ya. Kalau hanya satu harf saja, di antara nanti ada kita urai makna harf, makna huruf yang dimaksudkan, tapi di antaranya adalah dialek di antara kabilah-kabilah Arab. Ada variasi-variasi bacaan atau lafaz-lafaz yang diungkapkan oleh masyarakat di sekitar Makkah ketika itu. Dan itu kita dapatkan variasi itu ketika kita nanti mempelajari berbagai macam riwayat bacaan dari Rasulullah. Taruhlah misalkan ma agna anni mali, ma agna anni mali, hartaku tidak lagi bermanfaat kepadaku. Kemudian kita temukan dalam Al-Quran ma agna anni maliyah, halaka anni sultani, kekuasaanku sudah binasa, nggak berguna lagi. Di mana? Di dalam Al-Quran halaka anni sultaniyah. Nah, seperti itu, antara sultani saja dengan sultaniyah. Kabarnya seperti itu, ya. Faraja'tuhu falam azal astajiduhu. Saya tawar nih, saya kembali, wah ini berat. Nanti diprotes, nanti orang tidak terbiasa melafatkan seperti ini. Bagaimana? Nanti kita ingin meringankan di antara masyarakat Quraisy. Bahkan mereka adalah kaum ummi, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina. Ya, Rasulullah itu diutus oleh Allah di kalangan masyarakat ummi. Masyarakat ummi itu maknanya masyarakat yang tidak kenal baca tulis pada umumnya. Yang kedua, la kitabalahum, tidak memiliki kitab suci. Jadi mereka memang bukan ahlul kitab, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Falam yajal astajituhu, saya masih terus meminta tambahan. Wa yujiduni, dan Jibril pun kemudian memberikan tambahannya. Boleh begini, 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 begini. Hatta intaha ila sab'ati akhrufin, sampai pada akhirnya dengan 7 pola baca, ya. Kalau kita artikan secara bebas, sab'atu akhruf itu ada 7 macam pola seperti itu. Sahabat-sahabat kita di Mauritania, di Maroko, di Aljazair, berat kalau disuruh membaca yu'minuna. Mereka terbiasa membaca lain, yu'minuna. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka disuruh baca yu'minuna, itu berat, ya. Kalau kita baca aslinya kan amana yu'minu iman, kemudian amanah. Kalau kita baca sharaf yu'minu, kalau dalam riwayat Hafs seperti yang kita baca ini dibaca yu'minu, tapi dalam riwayat Waras An-Nafi yu'minu, artinya sama saja, alladzina yu'minuna atau yu'minuna, tapi ini ada, jadi ada variasi-variasi. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan bahkan Imam Muslim pun membuat satu bab, yaitu bab bayani anal Quran ala sab'ati akhruf, penjelasan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Wa bayani maknahu, panjang hadisnya, dan hadis yang sama lafadznya ini juga disebutkan dalam Sahih Bukhari.
Saya langsung baca dari An Ubay bin Ka'ab, warna biru muda. An Ubay bin Ka'ab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana inda ata'ati Bani Ghifar. Diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu adalah seorang sahabat yang pakar mengenai Al-Qur'an. Ya, ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada Zaid bin Sabit, dan mereka adalah tim penyusunan mushaf, ya, tim penulis wahyu sejak zaman Nabi, kemudian ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menghimpun, menyatukannya dalam satu himpunan. Awwalu man tawana al-Qur'an di zaman Abu Bakar, kemudian di zaman Sayyidina Utsman. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Ka'ab bin Malik. Nabi sedang berada karena inda adha'ati Bani Ghifar, sedang berada di sebuah tempat, di situ ada kubangan air di Bani Ghifar. Fa'atahu Jibril. Kemudian Jibril datang kepada Nabi. Faqala, Jibril mengatakan, innallaha ya'muruka an taqra'a ummatukal Qur'ana ala harfin. Wahai Rasulullah, ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar umatmu membaca Al-Quran dalam satu huruf. Dalam riwayat lain, innallaha ya'muruka an tuqri'a. Wahai Muhammad, Allah memerintahkan kamu untuk mengajari baca Al-Quran, aqra'a yukri'u, jadi mencontohkan Al-Quran ala harfin, dalam satu pola saja, pola bacaan saja. Sekali lagi bahwa ini istilahnya adalah an tuqri'a, mengajari baca. Jadi baca Al-Quran itu ada contohnya. Dari siapa? Dari Nabi. Nabi dari siapa? Dari malaikat Jibril. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Rasulullah menanggapi, as'alullaha mu'afatahu wa magfiratahu wa inna ummati la tutiku dalik. Berat ini. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memaafkan, memaklumilah dan memohon ampunannya. Wa inna ummati la tutiku dalik. Umatku berat untuk membacanya dalam satu pola. Summa atahu tsaniyah, datang lagi yang kedua, Jibril datang, dari pergi datang lagi, innallaha ya'muruka an taqra'a ummatuka wa firwa an tuqri'a ummataka ala harfain. Allah memerintahkan agar umatmu membaca Al-Quran dalam dua huruf, agar engkau mengajarkan Al-Quran dalam dua huruf. Kemudian Nabi menjawab hal yang sama, as'alullaha ma'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la tutiku dalik. Wah, ini berat. Saya mohon permakluman kepada Allah, mohon ampunannya. Umatku berat untuk membaca dalam satu pola. Summa ja'al salisah faqala innallaha ya'muruka an taqra'a ummatuka, dan seterusnya. Masih terjadi dialog-dialog yang sama sampai kemudian untuk keempat kalinya, summa ja'ahur rabi'atu summa ja'ahur rabi'ah faqala innallaha ya'muruka an taqra'a ummatakal Qur'an ala sab'ati akhrufin. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar umatmu membaca Al-Quran. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu agar membacakan Al-Quran kepada umatmu dalam 7 huruf. Fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Yang mana saja silakan, boleh membaca di antara sekian variasi itu. Maka kita dalam riwayat misalkan membaca antara Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Nah, itu adalah variasi bacaan. Di mana dalam riwayat Hafs an Asim ada dua pilihan. Bisa dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Bisa dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Sedangkan dalam riwayat Waras an-Nafi' dia memilih bacaan yang pendek, Maliki Yaumiddin. Ya. Terusnya. Hadis satu lagi yang kita bahas. Pernah terjadi perselisihan di antara sahabat Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, ya. Bahwa Umar sedang bermakmum. Imamnya adalah Hisham bin Hakim, ya. Umar bin Khattab yaqulu sami'tu Hisham bin Hakim, saya pernah mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u surat Al-Furqan. Dia membaca surat Al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha. Beda dengan bacaan saya.
kok bacanya begitu? Nah, kita kan kadang pernah mendengar orang membaca dengan riwayat yang berbeda, kemudian salah itu. Nah, padahal karena kita tidak mengetahui. Misalkan dalam riwayat Ibnu Amir Asy-Syami, kita kan biasanya menyebut nama Ibrahim. Nah, kalau dalam riwayat Ibnu Amir itu Ibrahim, ya. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Nah, jadi kalau dalam orang Barat biasanya kan Abraham. Jadi ada Ibrahim, ada Ibrahim, ada Abraham. Nah, itu padahal variasi, ya. Hisham bin Hakim membaca Al-Quran ala ghairi ma aqra'uha, tidak sebagaimana yang aku baca. Kok beda? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha, pada Rasulullah sendiri yang mengajariku baca Al-Quran. Nabi mengajari begini, kok beda? Kok dia kok lain? Wah, dia tersinggung, ini ngawur ini, bacanya keliru nih. Jadi persoalan sedikit memanjang, ya, atau berbeda. Misalkan kan ada bacaan yang banyak imalahnya. Kalau dalam bahasa kita kan banyak, paling bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada riwayat yang wadduhai atau musi dan seterusnya. Wah, karena belum tahu, ya protes, ya. Fakitu an ajala alaihi. Dalam sholat itu pengen segera menyelesaikan sholatnya, semua amal, tapi tak tahan. Jadi sholat itu sambil anjal, ini bacanya ngawur ini. Ya. Hatta insarafa, sampai kemudian sholatnya selesai. Summa labbaituhu biridaihi. Pegang gininya, ya. Faji'tu bihi ila Rasulullah, saya bawa ke hadapan Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah, inni sami'tu hadha yaqra'u surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'aniha, ala ghairi ma aqra'taniha. Ya Rasulullah, saya dengar orang ini membaca surat Al-Furqan, surat ke-25, tidak sebagaimana bacaan yang baginda sendiri bacakan kepadaku. Engkau mengajariku. Gimana ini? Yuk. Faqala Rasulullah mengatakan al-sirhu iqra', coba suruh dia baca. Faqara al-qira'ata allati sami'tuhu yaqra'. Ternyata dia kemudian membacakan persis seperti yang tadi dia baca, tidak berubah sedikit pun. Kok beraninya dia masih ini? Itu keliru. Tapi kemudian apa takwa Nabi? Faqala Rasulullah kemudian menjawab, hakada unjilat. Seperti inilah Al-Quran diturunkan. Artinya Rasulullah mengajari Hisham bin Hakim dengan bacaan yang berbeda dengan bacaan yang diajarkan kepada Umar ibnul Khattab. Walaupun ini sama-sama orang Quraisy tapi beda marga. Ya. Hakada unjilat. Summa qala li, kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, "Iqra." Nah, giliran kamu wahai Umar, baca. Faqara'tu, lalu aku baca. Faqala hakada unjilat. Seperti inilah diturunkan. Kemudian dia mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana unjila ala sab'ati akhrufin." Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah dengan apa yang mudah bagimu. Engkau bisa baca begini, ya begitu. Ya, itu ada riwayatnya. Dalam perjalanan waktu selanjutnya pernah terjadi juga perselisihan yang persis seperti ini, yaitu antara dua murid Imam Asim. Imam Asim itu memiliki banyak murid. Dua rawi yang terkenal namanya adalah Hafiz, yang adalah anak tirinya sendiri. Yang satunya adalah Syu'bah. Mushaf yang beredar di masyarakat kita ini adalah biriwayati Hafiz an Asim ibn Najud al-Kufi, ya, dari Abi Abdurrahman As-Sulami, dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hafiz yang adalah anaknya sendiri mengatakan, "Kana Syu'bah yukhalifuni fil qira'ah." Syu'bah kok beda caranya, beda dengan bacaan saya dalam baca Al-Quran seperti yang ayah atau guru ajarkan. Kemudian dijawablah bahwa aku mengajarkan bacaan Al-Quran kepadamu wahai Hafiz, ya, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan aku mengajari baca Al-Quran kepada Syu'bah itu dari Zair bin Khubaish, dari Abdullah ibn Mas'ud, dari Rasulullah. Nah, ini ada sanadnya semuanya. Subhanallah. Jadi ada perbedaan variasi, itu ada riwayatnya yang mutawatir dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita barangkali satu
riwayat saja mungkin belum mengenalnya dengan baik dan benar, apalagi sekian banyak riwayat yang semuanya mutawatir, semuanya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti bebas orang membaca Al-Quran semua, tidak bisa. Semuanya harus ada periwayatannya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya dengan qiraah sab'ah atau imam qurra yang kita dengar selama ini? Berbeda. Jadi 7 huruf yang disebutkan dalam sekian banyak hadis itu bukan 7 riwayat atau 7 macam qiraat. Ya, karena 7 macam qiraat itu sebenarnya ada nisbah kepada para imam al-qurra yang mereka itu masing-masing membawakan riwayat dari gurunya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun banyak kesamaan, ada perbedaan dalam satu sisi. Tapi semuanya itu adalah perwujudan dari sab'atu akhrufin yang disebutkan dalam hadis. Ya. Jadi ada 7 imam qiraat, yaitu ada Imam Nafi' al-Madani di Madinah, ada Ibnu Katsir al-Makki, bukan Ibnu Katsir yang kita lebih akrab itu pengarang kita tafsir atau Al-Bidayah wan Nihayah, bukan, karena itu di abad ke-8 ya. Ibnu Katsir al-Makki, kemudian ada 2, kemudian di Kufah ada 3, yaitu Imam Asim, Hamzah dan Kisai. 2 lagi, satu ada di Basrah yaitu Imam Abu Amr, dan satu lagi Ibnu Amir yang tadi riwayatnya Ibrahim, seperti itu ya. Itu apakah imam itu hanya 7? Banyak. Para imam qurra itu 7. Kemudian Ibnu Mujahid meringkas keterwakilan dari para a'immah al-qurra itu pada 7. Sama seperti juga imam-imam madhab yang kemudian kita kenal dengan imam 4 madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang kelima ada lagi yang populer, yaitu imam dalam madhab Dohiri atau imam atau dalam madhab Ja'fari misalkan, atau Zaidi. Jadi berbeda antara 7 qurra dan 7 huruf di dalam Al-Quran. 7 imam qiraah itu nisbahnya itu nisbah sughra. Bukan mereka itu mengkreasikan bacaan, tapi mereka itu yang mempopulerkan riwayat dan kemudian punya murid yang kemudian mengajarkan Al-Quran. Misalkan yang riwayat Asim yang populer 2 dari tadi Hafiz yang ada di kita, ini adalah riwayat Hafiz an Asim ibni Ajud al-Kufi an Abi Thalib an Rasulillah. Dan Imam Syu'bah itu subhanallah, dia pernah menceritakan di akhir hayatnya udah terlihat tanda-tanda dia mau meninggal, toh dalam usia tua saudarinya menangis, tapi kemudian udah nggak usah menangis, nggak usah sedih, alhamdulillah saya lihat di pojok itu saya telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 18.000 kali. Itu Imam Syu'bah. Nah, bayangkan, karena bahkan dalam riwayat beliau selalu menghatamkan setiap hari itu khatam Al-Quran ya, karena hafalannya memang sudah sangat lancar ya. Nah, tentang 7 huruf ada beberapa uraian. Salah satu uraian yang bagus saya kutip dari kitab Syarah Syatibiyah karangan Syekh Abdul Fattah Al-Qadi. Syekh Abdul Fattah Al-Qadi orang Mesir yang pertama-tama meletakkan pondasi tentang Kuliatul Quran di Madinah. Saat itu ditunjuk oleh Syekh bin Baz ya. Beliau menulis banyak kitab tentang ilmu qiraah dan sampai sekarang buku-bukunya dipakai di Al-Azhar dan di berbagai perguruan tinggi. Beliau mengatakan waqad iktalafal ulama fil murad bil aqrub as-sab'ah ikhtilafan katsiran wa dabu fihi madahib syatta. والذي نرجح من بين هذه المذاهب مذهب الإمام الفاضل الرازي وهو أن المراد بهذه الأقرب الأوجه التي يقع بها التغير واختلاف والأوجه التي يقع بها هذا التغير لا تخرج عن سمعة. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apa itu 7 huruf, tapi diringkas oleh beliau sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Abdul Fadl Ar-Razi. Ada 7 poin-poin yang membedakan tentang bacaan-bacaan itu. Tapi 7 huruf itu sekali lagi adalah sebuah variasi, tapi semuanya itu diakui dan pernah diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Ada yang mengatakan 7 huruf adalah 7 bahasa orang Arab ketika itu. Ada bahasa Quraisy, bahasa
Hamdan, bahasa ini macam-macam, ada 7 lughah. Tapi yang paling populer adalah bilughati Quraisy. Oleh karena itu Utsman bin Affan ketika berpesan kepada para penulis wahyu ketika itu kepada tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit, kalau kalian berselisih mengenai suatu bacaan, maka kembalikan kepada lughatu Quraisy, karena Quraisy itu bahasa Indo. Ibaratnya kalau Sunda ya di Parahyangan, kalau misalkan Jawa itu ya Solo, Jogja. Nah, itu kalau yang lain-lain itu mesti nginduk kepada sumber itu. Tentu saja ada variasi-variasi lahjah, bacaan dan seterusnya. Ada tentang perbedaan ikhtilafil asma wal ifrad, ada tentang mufrad dan musanna jama', misalkan miskin, masakin, ada perbedaan dalam tasrif fiilnya, tatawwa'a, misalkan pakai madi atau mudhari misalkan, dan masih banyak lagi, barangkali mungkin perlu dibahas detailnya dalam kesempatan yang lain. Ala kulli hal, jamaah salat duhur Masjid Baitul Ihsan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an ini subhanallah Allah ajarkan kepada Rasulullah melalui berbagai variasi untuk memudahkan, dan kita mesti mengupayakan diri untuk mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hatta mungkin memilih satu riwayat saja, ya, yang ada di kita, riwayat Hafiz an Asim Ibni Abu Najud Al-Kufi. Dan pola-pola pengajaran Al-Quran yang benar sesungguhnya adalah Iqra mengajari, mentalkin. Maka kami membuat gerakan ini ngaji metode talkin. Kita ajarkan bagaimana cara baca Al-Quran yang baik dan benar, kemudian diikuti. Tentu saja pola-polanya tidak persis, ya. Kalau malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi itu mungkin sekali 2 kali, itu tidak disebut riwayat. Bahkan sekalipun Rasulullah bisa hafal, ya, karena Jibril itu memasukkan Al-Quran ke dalam dada Nabi, ya. Man kana adwali Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Ya. Siapa yang mengusir Jibril? Jibril itu memasukkan Al-Quran ke dalam dada Nabi. Nah, kalau kita membuat pola-pola dengan 7 kali pengulangan, ya, 7 juga ini. Al-Quran diturunkan 7 dalam 7 huruf, ya kan? Kemudian adalah al-immah, imam qiraat yang populer adalah 7 imam. Kemudian kami membuat pola 7 kali pengulangan. Dan alhamdulillah kemarin kita coba 1 jam insya Allah bisa hafal 1 halaman, ya. Hari Sabtu kemarin sekitar 80-an kita talqin surat Ar-Rahman, hafal surat Ar-Rahman dalam 3 jam. Sebelumnya kelompok ikhwan. Nah, ternyata pola-pola seperti ini malah lebih nyaman dengan pola-pola ayatnya. Kita kalau memang perlu dipotong dulu, diulang 7 kali. Kemudian potongan kedua 7 kali pengulangan, kemudian digabung. Jadi dipotong, dijahit, alhamdulillah itu memudahkan sekali untuk bisa hafal Al-Quran dan dengan pola yang baik dan benar. Banyak orang yang kemudian menghafal Al-Quran tapi tidak melalui guru dan tidak dibimbing, ya, nanti hafalannya salah dan salah lagi, dan itu sulit sekali untuk diluruskan. Saya ada halaqah metode talqin, itu ada sudah ibu-ibu, saya udah hafal surat An-Naba, coba dibaca. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Saya bilang anin naba'il azim. Dia bilang lagi anin naba'il azim. Sampai berkali-kali dia terus aja dibaca naba'il azim. Kenapa? Sudah kadung hafal, ya kan? Maka perlu Al-Quran itu dipelajari, dikaji, dihafal melalui guru, dan yang paling bagus adalah tadi Iqra. Iqra itu artinya dibacakan, karena Jibril mentalkin Rasulullah, mengiqrakan, mengajari cara baca Al-Quran kepada Rasulullah. Rasulullah pun mengajari baca Al-Quran kepada sahabat ketabiin dan seterusnya, yang kemudian diusung oleh para imam qurra, yang kemudian populer dengan istilah qiraah sab'ah. Masih ada lagi 3 qiraah, yang tadi imam itu ada 10, tapi yang paling kuat adalah lewat 7 lewat itu, ya. Ada qiraah asroh ditambah qiraah Abu Ja'far, kemudian Khalaf dan Yakub Al-Hadrami, ada qiraah asroh jadinya. Subhanallah, ini adalah bukti betapa Al-Quran ini merupakan kitab suci yang dijaga hatta dalam hal cara membacanya, belum lagi maknanya dan seterusnya. Demikian apa yang kita bahas tentang hadis
7 huruf. Mudah-mudahan kita memberikan sedikit tambahan wawasan tentang Al-Quran, dan mungkin kalau kita berkesempatan makmum dengan riwayat yang berbeda, kita tidak kaget, khususnya di Haramain. Kadang dengan riwayat yang paling populer sekarang ini sudah 2 sebenarnya yang paling banyak kita dengar, yaitu riwayat Hafiz an Asim seperti yang sering kita dengar di sini, dan riwayat Waras an Nafi. Waras itu orang Mesir, berguru kepada Imam Nafi, adalah Imam Masjid Nabawi selama 60 tahun, ya, tapi dia orang Asfahan, ya. Dan ini adalah qiraah yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal, ya. Tapi Imam Syafi'i memilih dalam sebuah riwayat memilih bacaan Ibnu Katsir Al-Makki. Tapi dari zaman ke zaman itu ada yang populer riwayat ini, dan seterusnya. Di zaman sekarang paling banyak populer ada riwayat Hafiz an Asim dan riwayat Waras an Nafi. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan wawasan, dan mudah-mudahan kita dengan wawasan ini tambah cinta kepada Al-Quran, bersemangat untuk mengaji, memahami dan menghafal Al-Quran. Untuk informasi lebih jauh mengenai metode talqin, mungkin bisa klik di fanpage Ngaji Metal. Insyaallah kami punya program-program tentang talqin. Mungkin ada mabit talqin nanti, mungkin 3 jam hafal surah Rahman, Al-Mulk, dan mungkin kami berencana juga untuk membuat mabit 3 hari hafal juz amma dengan metode talqin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.